Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya temannya 2 orang. Siapa itu? Sama-sama. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari dari surah Al-Jum'ah, dan kembali kita ingatkan bahwasanya pelajaran di surah Al-Jum'ah mengingatkan kita tentang keutamaan diutusnya Rasul, kemudian keutamaan hari Jumat, kemudian juga kita diingatkan tentang bahaya dan bagaimana orang-orang Yahudi yang senantiasa ingin merusak Islam, membuat kekacauan di tengah kaum muslimin. Dan kemudian kita diperingatkan tentang hendaknya kita tidak terlalaikan dengan perdagangan, dengan seluruh perhiasan dunia, dari berzikir dan mengingat kepada Allah, yang Allah khususkan di hari Jumat sampai seseorang dilarang dalam hal perdagangan. Adapun di pertemuan kali ini kita melihat kita berada di surah Al-Munafikun. Al-Munafikun ini ya, dia dari jamak dari kata al-munafik. Al-munafik adalah orang-orang munafik. Al-munafikun berarti banyak orang yang munafik. Dan tentunya kemunafikan ini tidak boleh seseorang merasa aman darinya, karena sekali lagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sangat takut kepada sifat kemunafikan. Dan sifat kemunafikan ini Allah ancam bahwa mereka innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang munafik itu Allah Azza wa Jalla menyediakan tempatnya di paling bawah api neraka bersama para Fir'aun dan bala tentaranya. Maka dari sifat kemunafikan ini sifat yang harus kita pelajari agar kita bisa menghindar darinya. Maka dari itu para sahabat mengatakan, ta'allamtu syarra la lisyarri walakin litauqi'i. Saya mempelajari keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi agar saya bisa menghindar dari keburukan. Bagaimana seseorang bisa menghindar dari sifat munafik? Kalau dia tidak tahu apa itu munafik, apa definisinya, apa sifatnya, apa dari tanda-tandanya. Dan para sahabat ya, sebagaimana pernah Handalah itu ketika di depan para sahabat yang lainnya, Handalah bayangkan memukul kepalanya. Ya sampai-sampai dia mengatakan nafaqa Handalah. Kalau orang Arab itu kalau bergaya begini, seakan-akan celaka dia pukul-pukul kepalanya, itu artinya dia telah mendapatkan musibah yang besar. Mengalahkan musibah kalau kematian seorang keluarga atau kekasihnya. Ya, jadi Handalah masuk ke kelompok-kelompok para sahabat mengatakan nafaqa Handalah. Nafaqa Handalah. Sungguh telah munafik Handalah. Padahal Handalah ini adalah salah satu seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian seorang perawi hadis juga pernah bertanya di semua sahabat. Dia mendapati ada 70 orang sahabat yang semuanya takut kepada kemunafikan. Kemudian kalimat indah dari seorang alim, misalnya dari kalimat Ibnul Mubarak rahimallahu ta'ala, al-mu'min yatlubul ma'adhir wal munafiqu yatlubul atharat. Seorang mukmin itu senantiasa meminta uzur. Jadi dia ada uzurnya, selalu minta uzur. Ya, dia walaupun beramal dengan amalan yang banyak, tapi dia mengatakan ini masih sedikit, masih kurang. Akan tetapi orang munafik, ia selalu terjuling, menganggap dirinya sudah melakukan hal yang banyak.
Ya, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga mengingatkan tentang sifat orang-orang yang munafik, bahwasanya anna kasratu dzikrillah azza wa jalla amanun minal munafiqin, bahwasanya obat dari seseorang terhindar dari sifat kemunafikan, agar dia aman dari sifat kemunafikan, dengan dia memperbanyak zikrullah. Kenapa? Fa innal munafiqina qalilud dzikr lillahi azza wa jalla. Karena orang munafik itu orang yang sangat sedikit-sedikitnya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang-orang munafik, mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi orang munafik berzikir juga. Maka dari itu kalau kita malas membaca Al-Quran, malas berzikir, suka lupa, kalau malas dalam belajar, itu ada tanda-tanda kemunafikan. Ya, karena orang yang beriman adalah orang yang senantiasa berada di atas ketaatan. Ini Allah kabarkan, wala yadhkurunallah. Orang-orang munafik itu tidak berzikir kepada Allah illa qalilan, kecuali sedikit. Yang kata Allah di dalam surat lain, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Mereka orang-orang munafik, kalau berdiri dalam keadaan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Jadi kalau rapli baca satu halaman, ada yang mengatakan dela buna rapli pendek-pendek kamu. Jangan kau baca surat-surat panjang. Itu ciri-ciri bahwa ada sifat kemunafikan di dalam hati kita. Ya, ada orang kalau bulan Ramadan imamnya baca 1 juz, jangan kau pergi di situ sembahyang, budu dibaca akhirnya pindah ke sana. Itu ciri-ciri apa? Kemunafikan. Dan tidak sedikit santri begitu. Biasanya santri kalau dibawa pergi tikaf, ya, pergi 1 juz bersama sebilal, nanti masuk di saf kalau sudah mau ruku imam. Itu menunjukkan apa? Ada sifat kemunafikan, karena kita tidak, orang munafik itu tidak sholat kecuali dia berdiri dalam keadaan malas. Itu kalau kita mau jujur, ada benih-benih kemunafikan di dalam diri kita. Ya, terkadang kita kalau dalam musibah harus berkata jujur, tapi kita akan diboikot, kita akan dihindari, kita akan dicela, akhirnya kita berdusta. Sedangkan pendusta, orang yang berdusta, itu diantara ciri-ciri apa? Kemunafikan. Ya, karena alamat kemunafikan salas, kata Nabi. Idza haddatsa kadzaba, idza wa'ada khalafa, idza tumina khana. Orang munafik kalau dia berkata dia berdusta. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Kalau dia dipercaya dia khianat. Coba lihat diri kita. Pernahkah dalam hidup kita berdusta? Pernah. Berarti ada benih kemunafikan dalam diri kita. Pernahkah diri kita ditimpai amanah? Jangan pernah ada yang keluar pondok. Sudah tanda tangan. Siap ikut aturan seluruhnya? Siap. Berjanji? Berjanji. Apa cita-citanya? Hafal 30 juz, disuruh menghafal, Allahu Akbar. Ya. Kalau waktunya wawancara, Allahu Akbar semua. Apa cita-cita? 30 juz. Mau belajar, siap belajar dari pagi sampai sore? Siap. Memang saya mau belajar. Datang sini. Baru belajar 3 hari 3 malam. Banyak alasannya. Berarti apa? Ada benih-benih kemunafikan. Disuruh diamanakan, jangan keluar pondok, jalankan tugas. Hari ini tugas membersihkanmu, dia tidak jalankan, berarti ada ciri apa? Kemunafikan. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Kalau berjanji dia mengingkari. Iya Ustaz, besok aku selesaikan ini tugasku. Besok dia adik, mana ini tugasnya? Guru Ustaz. Belum tiku kerja Ustaz. Tak tahu mana nih. Ya, ini. Maka dari itu penting untuk kita mempelajarinya. Dan banyak lagi. Seperti juga yang dikatakan
Ya, seorang ulama, al-munafiqu yuhibbul madah wa yukrahu dzam. Orang-orang munafik itu cinta kalau dipuji, akan tetapi dia membenci kalau dicelah. Jadi kalau kita dalam melakukan kebaikan senang dipuji, tapi kalau kita dikritik, kita dicelah, kayak sakit hati, kayak tidak terima, itu ciri-ciri kemunafikan. Ya, sebagaimana juga dikabarkan oleh Wahab bin Munabbih al-Yamani rahimahullahu taala, min khisalil munafiq annahu yuhibbul hamd wa yukrahu dzam, ay yuhibbu an yahmadu ala ma lam yaf'al wa yukrah ay yadhumma bima fihi. Kata Wahab bin Munabbih al-Yamani, di antara karakteristik orang munafik, dia sangat cinta dipuji, akan tetapi membenci ketika dicelah. Dan dia mencintai pujian padahal dia belum melakukannya. Bahwa mencintai Hafiz ini padahal tidak mungkin. Dia senang kalau dipanggil Hafiz, padahal kalau dites tidak bisa sambung ayat. Tapi kalau pulang di rumah anak, ini anakku 30 juz senang. Padahal kalau di pondok jangan 30 juz, 30 pun tidak salah-salah. Ya, bagaimana kita senang dipuji? Ya, ini anakku, masya Allah, jago bahasa Arab. Udah ke videonya, padahal apa? Itu yang nggak hafal. Kalau dites baca yang ini nggak bisa kita baca. Senang kalau dipuji, ya. Wa yuqra ayyadum bima fihi. Dan dia benci kalau dicela, padahal dia ada di atasnya. Ya, dibenci kalau dikritik, kau hafalanmu salah-salah ya. Benci kalau dikritik, kau tulisan bahasa Arab jelek sekali. Kau cara menjawab kenapa begini? Benci. Katung kau paling cara deh. Bagus kayaknya ya. Padahal apa? Memang dia ada kesalahan. Nah ini ya. Dan banyak lagi ucapan-ucapan para ulama. Akan tetapi di sini kita hanya mengingatkan dari sebagian saja. Kemudian juga kata para ulama, al-munafiqu lahu wajhan wa lisanan. Orang-orang munafik itu memiliki dua wajah. Lainnya bicara sana, lainnya bicara di sini. Ya, dan dia juga memiliki dua lisan. Lisannya di sana lain, lisannya di situ lain. Itu namanya orang munafik. Ya, jadi itu karakter dari orang munafik. Di antara juga karakter orang munafik, al-munafiqu yuhsinul qaul wa yasi'ul amal. Orang munafik itu indah ucapannya. Kalau ucapan tu'jibuka ajsamu wa iyaqulu tasma' liqaulihi. Kalau orang munafik, kalau kalian lihat fisiknya besar, berani. Masa kita tidak mau jihad? Ayo jihad. Masa kita mau ditindas? Pokoknya kita terdepan. Jihad ini, surga ini. Ya. Tapi wayasiul amal. Tapi kalau beramal nih, datang nih pasukan, mundur nih. Ya, sebagaimana pada saat perang Uhud. Orang-orang munafik nampak. Makanya Hamzah sampai menunjuki. Qad nafakta. Kata Hamzah sampai mengatakan kepada pemimpin gembong orang munafik, kau sungguh munafik. Ya, ketika sudah mau berperang, tiba-tiba di tengah jalan sudah mau menyerang, ya dia langsung membelok membawa pasukannya. Ya, sampai Hamzah mau nak perangi dulu ini, tapi kata Nabi jangan saja, biarkan dia. Disinilah ditahu bahwa tentang orang munafik. Disitulah mulai membuat apa? Makar-makar sampai pengusiran orang-orang Yahudi. Ya, di perang Ahzab. Ini ya, dari sifat-sifat kemunafikan. Sangat banyak. Akan tetapi itu saja yang dari apa? Yang bisa kita ingatkan tentang ucapan-ucapan para ulama tentang kemunafikan. Kemudian kita masuk. Apalagi tadi makna al-munafikun? Orang-orang munafik dalam ism fa'il. Nah, kemudian surah munafik ini dia termasuk surah Madaniyah. Ini juga satu kaidah. Ya, kalau ada cerita di dalam Al-Quran tentang kemunafikan, nyatakan itu diantara karakteristik ayat apa? Madaniyah. Karena orang munafik nanti ada di Madinah. Kalau di Mekah tidak ada.
jelas. Yang mana muslim, mana kafir, jelas. Kenapa? Karena pada saat itu kaum muslimin lemah. Makanya orang kafir menampakkan diri jelas, bahkan menyiksa kaum muslimin. Tapi kalau ketika kaum muslimin sudah berada di Madinah punya kekuatan, orang-orang kafir takut. Sehingga apa? Membuat warna lain. Itulah warna lain dikatakan orang munafik. Jadi orang munafik yang tidak seperti orang kafir yang menampakkan jelas kekafirannya, tidak. Orang munafik adalah orang yang menampakkan keislaman, menampakkan kebaikan, menampakkan perkawanan, menampakkan kesetiaan, padahal dia apa? Dia adalah lawan. Makanya orang munafik ini orang yang lebih berbahaya dibanding orang kafir. Kenapa? Kalau orang kafir jelas musuh. Tapi kalau orang munafik dikiranya teman, padahal apa? Musuh. Yang mana lebih berbahaya? Kita tidak tahu musuh, kayak teman padahal dia musuh. Ataukah jelas ini musuh kita? Yang mana lebih berbahaya? Yang tidak tahu. Bisa jadi kita teman sebentar, nafas kok bilang, Ustaz siapa ada di sini? Serang. Ya, nampaknya kayak teman padahal apa? Dia mata-mata. Itu kemunafikan. Ya, ini. Kemudian kita masuk. Jadi surat Al-Munafikun ini termasuk surah apa? Surah Madaniyah. Kemudian surah Al-Munafikun ini qala ta'ala, maksud surat menjelaskan hakikat orang-orang munafik dan at-tahdzir, memberi peringatan akan bahayanya. Nah, memberi peringatan akan bahayanya. Dari surah Munafikun ini adalah surat yang memberikan pelajaran kepada umat Islam tentang hakikat orang-orang munafikin yang bagaimana itu. Beda dengan Rasulullah ya. Kalau Rasulullah mengetahui orang munafik, itu Allah ada berikan tanda di wajahnya sebagai mukjizat. Jadi Nabi tahu mananya ini muka-muka orang munafik. Nabi tahu. Dan ada salah satu sahabat yang diberikan diberi nama, dia yang mengambil berita-berita rahasia Nabi, ada pada dirinya nama-nama orang munafik. Siapa di sini? Siapa yang tahu siapa nama sahabat yang memegang nama-nama orang-orang munafik yang pernah dikabarkan oleh Nabi? Ada yang tahu? Nah, nanti ini menjadi tugas. Cari nama sahabat yang memegang rahasia nama-nama orang munafik. Nanti dijawab setelah datang ke sini. Ya. Ini. Nanti di rumah kalau pulang Ki baca-baca Ki. Supaya HP tak bukan hanya main game. Tidak ada main game di sini kalau pulang. Nah, usahakannya dan kemudian kita masuk ke ayat, tafsir ayat. Kita masuk ke tafsir ayat supaya ada tugas-tugas. Nanti saya kasih tugas sebelum pulang. Ya, supaya ada pelajaran di rumah. Tidak sibuk dengan main FF. Atau qala ta'ala, kita masuk ayat, diperhatikan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Allahu Akbar. Ini karakter pertama. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai Rasulullah, jikalau datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan sesungguhnya kami menyaksikanmu bahwa engkau adalah Rasul. Coba lihat. Orang munafik takut dicurigai. Akhirnya dia yang datangkan dirinya, kasih lihat mukanya. Saya ini saksi bahwa kau Rasul. Tapi Allah bantah.
Jadi dia tiba-tiba datang beberapa golongan kepada Nabi bahwa saya bersaksi bahwa kau adalah Rasul. Langsung Allah turunkan ayat. Allah kabarkan, wallahu ya'lamu innaka la rasul. Sesungguhnya Allah Maha tahu ya Muhammad bahwasanya engkau adalah Rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Maha menyaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu apa? Lakadzibun, betul-betul berdusta. Jadi yang datang tadi itu Muhammad adalah hanya orang-orang yang apa? Ihsan, fokus belajar. Ya. Yang datang tadi hanyalah orang-orang apa? Munafik. Ya, yang berdusta. Nanti kau sudah tahu yang ini tadi yang datang-datang ini yang menyaksikanmu bahwa engkau adalah Rasul, itulah itu orang-orang munafik. Makanya Nabi tahu siapa-siapa tadi yang datang. Nah ini. Makanya Nabi berhati-hati atas mereka. Ya, dan ada karakternya itu tadi, yang karakternya. Jadi kalau kita bergaul, ada karakter yang awal yang kita sebutkan, itu ciri-ciri kemunafikan. Ya, jadi harus berhati-hati dengan mereka. Kemudian kata Allah, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Orang-orang munafik itu mengambil keimanan mereka sebagai tameng. Jadi mereka menghadapkan dirinya bahwa dia beriman kepada Rasul, bukan karena di dalam hatinya memang ada kayak cinta keimanan, tenang dengan keimanan, tidak. Tapi dia jadikan keimanan itu sebagai apa? Tameng saja. Ya. Untuk apa? Fasaddu an sabilillah. Untuk menjadi penghalang seseorang di jalan Allah. Jadi dianggapnya Islam, dianggapnya mukmin, dianggapnya sahabat Nabi. Ternyata itu hanya dia jadikan tameng. Kemudian apa? Untuk menjadikan orang-orang jauh dari jalan Allah. Makanya orang munafik itu membuat juga masjid. Ya, ketika sudah jadi Masjid Nabawi, kaum muslimin semakin kuat persaudaraannya. Mereka saling memberikan bantuan-bantuan antara satu dengan lainnya. Orang munafik buat masjid di belakang, di luar. Namanya Masjid Dirar. Ya, tapi setelah itu ketika Nabi pergi perang, pada perang Tabuk, bulannya dikabarkan oleh Allah bahwa mereka itu buat masjid hanya untuk apa? Membuat makan. Ingin bekerja sama dengan orang-orang Romawi dan orang Yahudi. Sehingga ketika pulang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan waktu minta diresmikan. Bayangkan, orang munafik ini minta diresmikan masjidnya oleh Nabi. Ketika Nabi sudah pulang, kata Nabi, iya nanti saya pulang dari Tabuk, baru saya resmikan itu masjidnya. Saya peletak batu pertama ke apa, nanti kita resmikan. Ya, artinya menjadi peresmian saja batu bahwasanya pernah apa? Nabi yang tanda tangani bangunan masjidnya ini. Akhirnya Nabi setelah pulang dari Tabuk, ya, Nabi sampai ke Madinah, Nabi dikabarkan oleh malaikat Jibril yang akhirnya masjid itu dibongkar oleh Nabi. Jadi masjid itu diserah. Bayangkan, kalau orang muslim mengatakan ini kan masjid, tapi tidak. Allah kabarkan bahwa itu masjid hanya mau dibangun sebagai markas untuk membuat makan, membuat perjanjian bersama orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi untuk menjadi base camp menghancurkan kota Madinah. Untuk menjadi base camp membuat apa? Perselisihan di kalangan kaum muslimin. Ya, ini. Kemudian kita lanjutkan, innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah seburuk-buruk kelakuan. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Oleh karena itu, karena mereka beriman, kemudian mereka kufur, kemudian Allah mensegel hatinya, ya, memberikan cap pada hatinya yang sehingga mereka tidak paham mana keimanan yang sebenarnya, mana jalan yang hak, mana kejujuran, mana kedustaan. Allah tidak pahamkan di dalam hatinya, ya, sehingga dia melakukan keburukan-keburukan. Padahal apa?
yang dianggap memberikan keburukan kaum muslimin, padahal keburukan hanya menimpa siapa? Dirinya sendiri. Kemudian Allah katakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ini kata Allah. Jikalau engkau melihatnya ya Muhammad, ini ciri-ciri orang munafik ya. Jadi pertama orang munafik apa? Berani bersumpah, satu. Yang pertama, ini karakteristik orang-orang munafik, satu, berani bersumpah tadi. Dia bersumpah bahwa engkau ya sesungguhnya adalah Rasul, satu. Yang kedua, ya, tadi afwan, berani bersumpah dan bersaksi palsu. Berani bersumpah dan bersaksi palsu. Yang kedua, menjadikan keimanan sebagai perisai. Menjadikan keimanan sebagai perisai, menghalangi manusia dari jalan Allah. Menghalangi manusia dari jalan Allah. Kemudian yang ketiga, kufur setelah keimanan. Kufur setelah keimanan. Amanu thumma kafar. Sebenarnya dia juga yakin. Dia kan orang paling paham keadaan. Tapi dia kufur karena apa? Ada nilai dunia. Karena apa? Karena asal hatinya apa? Membenci para sahabat. Membenci orang beriman. Ya, sehingga Allah apa? Kunci hatinya. Kemudian yang keempat, apa namanya kalau postur ya? Postur ya, postur dan ucapan yang menakjubkan. Postur itu body ya. Kayak mau sekali kita tolong kalau ada mau ganggu dia tolong dan lekang. Ya, postur dan ucapan yang menakjubkan. Ya, kalau cerita de lempuna. Tapi pembuktian, postur dan ucapan yang menakjubkan. Ini kata Allah. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jikalau kalian melihatnya, kalian akan takjub pada jasad-jasadnya. Ya. Wa iyyaqulu tasma' liqauli. Kalau dia bercerita engkau dengar suaranya, berarti apa? Menakjubkan tidak? Engkau akan mendengarkan ucapannya. Ka'annahum khusyubun musannada. Karena kalau bicara bagaikan apa? Khusyub. Khusyub itu seperti tiang-tiang yang kokoh, pohon-pohon yang kekar. Ya, artinya kalau dia bicara tepat ki, yakin ki. Ya, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Akan tetapi dia selalu mengira setiap ada teriakan itu ditimpakan kepada mereka, humul aduwwu fahdharhum. Ya, tapi hati-hati. Allah kabarkan ya Muhammad, hati-hati terhadap mereka yang cerita besar itu. Sebenarnya dialah itu musuh yang nyata. Fahdharhum, maka berhati-hatilah kamu. Qatalahumullahu anna yufakun. Ya, sungguh Allah melaknat mereka terhadap apa yang mereka dustai. Ini jadi Allah kabarkan di antara karakternya lagi tadi apa tadi? Memiliki postur dan ucapan yang menakjubkan. Kemudian apa? Memiliki sifat was-was. Ini tadi. Setiap ada suara, ada bicara yang didiskusikan, dianggap dia yang dibicarai. Memiliki apa? Was-was kepada kaum mukminin. Ya. Memiliki sifat was-was.
Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Nah, ini juga diantara sifatnya sombong. Ya, memiliki sifat sombong. Yang kata Allah, dan apabila dikatakan kepada mereka marilah beriman, agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu, mereka membuang muka mereka, dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri. Jadi mereka menyombongkan diri. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lan tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Kata Allah, sama saja bagi mereka. Kamu mintakan ampun atau tidak kamu mintakan ampun bagi mereka ya Muhammad, ya, Allah tidak akan mengampuni mereka. Ya, jadi ini orang munafik sama saja. Kamu mintakan ampun, tidak kamu mintakan ampun tidak bermanfaat, karena Allah tidak mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, ini juga karakternya orang munafik. Ya, karakternya orang munafik diantaranya adalah ya senantiasa membangkang. Jadi fasik itu keluar dari jalan. Ya, senantiasa membangkang. Membangkang dan membuat onar. Ya, intinya keluar dari jalan itu namanya fasik. Ya, kalau dia menzalimi dirinya dan orang lain namanya zalim. Jadi itu perlu diperhatikan ya, dibedakan. Biasanya itu kezaliman, dosa, menjatuhkan kepada apa? Kezaliman, kefasikan, kekufuran. Ya, itu harus diperhatikan. Ya, nanti ada terperinci. Ya, ada dosa yang menjatuhkan kepada kezaliman, humul zalimun. Ketika melakukan dia menzalimi saja dirinya. Paling besarnya menzalimi orang lain. Kemudian apa? Ada juga kefasikan. Kalau kefasikan itu tinggi lagi daripada kezaliman. Kenapa? Itu sudah menjadi karakternya. Buat onar. Ya, yang paling parahnya kalau onarnya menjatuhkan dia kepada kekufuran. Ini yang paling parahnya. Jadi ini ada tiga tingkatannya. Dosa, kezaliman, kemudian apa? Kefasikan, kemudian apa? Kekafiran. Itu harus diperhatikan. Kemudian kata Allah, mereka humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khaza'inus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang Ansar, janganlah kamu memberikan pembelanjaan kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Nah, ini sifat orang munafik, melarang manusia berinfak. Ya, melarang manusia berinfak. Ini kita terkadang ya, jangan mau sumbang situ. Ini gitu. Sebentar ini bahaya ini. Dan ini kita biasa ada sifat-sifat begitu ya. Naudzubillah. Maka dari itu kalau bisa ya, usahakan ada sisipan-sisipan kita untuk kita infakkan di jalan Allah agar menyelisihi ini. Kemudian ketika sudah ditulis ini karakter ini, usahakan amalkan satu-satu. Supaya apa? Ikatan-ikatan kemunafikan di dalam hati itu terlepaskan. Ya, diamalkan. Kemudian padahal kepunyaan Allah adalah perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Ya. Jadi di sini apa karakternya tadi bisa diambil? Mereka melarang menginfakkan di jalan Allah. Ini. Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal. Walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata,
Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Ini tadi saya bilang. Jadi orang munafik ini mengambil jalan-jalan untuk menghasut orang-orang siapa? Ansor. Supaya orang Ansor, orang Madinah tidak menolong orang-orang Muhajirin, orang dari Mekah. Yang ku kasih gitu biar dia bubar. Ya, kau orang-orang Madinah kalau nanti umatnya Muhammad dan Muhammad sudah kuat, maka kau akan diusir. Jadi sehingga orang-orang Islam Muhammad dan pasukannya yang dari Mekah itu menguasai Madinah. Nanti kau diusir nih. Nah itu dia memprovokasi. Jadi ini juga sifatnya. Jadi karakternya apa lagi? Memprovokasi. Ya, memprovokasi dan senantiasa mengadu domba. Sifat orang munafik apa? Senantiasa memprovokasi dan adu domba. Memprovokasi dan adu domba, ini sifatnya. Kemudian di sini jadi bayangkan ya, ayat 1 sampai ayat 8 tentang sifat orang-orang munafik. Ada berapa sifat tadi ditulis? Yang pertama apa tadi? Berani bersumpah palsu. Kedua, menjadikan keimanan sebagai perisai. Yang ketiga, kufur setelah keimanan. Yang keempat, memiliki postur dan ucapan yang menakjubkan. Yang kelima, sini berarti di ayat 4 itu ada 2 karakter. 8 ayat ini sifat-sifat orang munafik. Ya, bayangkan 8 ayat. Sama di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu kalau kita perhatikan, ya, ayat 1 sampai ayat keberapa itu orang-orang yang beriman? Ayat 1 sampai 5 itu sifat-sifat apa? Orang-orang beriman. Orang kafir hanya 2 ayat. Tapi orang-orang munafik itu diceritakan, bayangkan dari ayat 8 sampai 20. Berarti ada berapa ayat? 12. Bayangkan ya, orang kafir cuma 2, orang beriman cuma 5, tapi orang munafik ada berapa? 12 ayat. Ya, ini diperhatikan. Berarti menunjukkan yang mana lebih banyak penjelasannya, orang kafir atau orang munafik? Orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik lebih berbahaya dibanding orang kafir. Ya. Nah, kemudian tadi yang ke-6 apa tadi? Memiliki jiwa yang sombong, memiliki sifat sombong. Yang ke-7, selalu membangkang. Yang ke-8, melarang manusia bersedekah di jalan Allah. Yang ke-9, ya, memprovokasi dan senantiasa mengadu domba. Jadi kalau ada di sini, misalnya tidak disengaja dikasih jatuh piringnya, atau ada di Pak Ngara, apa yang sebagainya? Ini masa malah kucatina murid. Nah, ciri-ciri kemunafikan. Ya, nah suka kalau orang beriman yang satu dengan lain berantem. Ambak nih, masa malak kok? Nah, siapa pernah di sini pas ambak? Nah, itu ciri-ciri. Jangan ini, ya, diusahakan. Ya, kemudian kata Allah. 3 ayat ini menceritakan tentang orang-orang beriman. Ya, peringatan. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian, anak-anak kalian dari mengingat Allah. Siapa yang dilalaikan dari harta dan anak-anaknya dari mengingat Allah, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Jadi ada peringatannya. 1, peringatan untuk orang beriman, tidak dilalaikan dengan harta dan anak-anak.
tidak dilalaikan dengan harta dan anak-anak. Jadi apa tadi? Tiga peringatan terhadap orang beriman. Satu, tidak dilalaikan oleh harta dan anak-anak. Yang kedua, kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Dan infakkanlah harta kalian dan sebagian rezeki kalian sebelum datang kematian, kata Allah. Dan kalian akan berkata, seandainya ya Allah engkau akhirkan dari ajalku sedikit saja, maka aku termasuk orang-orang yang bersedekah dan aku termasuk menjadi orang-orang yang saleh. Nah ini ya, jadi diperingatkan orang-orang beriman. Saat tadi diperingatkan agar tidak lalai dari harta dan anak-anaknya. Yang kedua, senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan menjadi orang soleh. Dan menjadi orang soleh. Ya, jadi ini karakter yang ketiga apa? Menjadi orang soleh, itu karakter ketiga ya. Dan menjadi orang soleh itu yang ketiga. Menjadi orang soleh itu yang ketiga. Yang wa akum minas solehin, dan aku akan menjadi orang soleh, itu yang karakter ketiga. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak mengakhirkan suatu jiwa jikalau telah datang kematian kepadanya, dan Allah Maha mengabarkan terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi di sini kita diingatkan ya. Kemudian diperhatikan ya, antara hubungan surah Al-Jum'ah dengan surah Al-Munafikun. Pada surah Al-Jum'ah Allah menerangkan bahwa orang muslim menjadi mulia karena ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada surah Al-Munafikun diterangkan bahwa orang-orang munafik karena tidak mau menjalankan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sesat dan hina. Ya ini. Jadi perhatikan dulu sedikit. Ini sangat penting ini. Di surat Al-Jum'ah menceritakan tentang apa? Bahwasanya kemuliaan itu siapa yang mengikuti jalan Rasul. Tapi di surah Al-Munafikun menjelaskan bahwasanya kalau kalian tidak mengikuti jalan Rasul, maka kalian termasuk orang munafik dan orang yang dihinakan. Ya, coba lihat di sini. Orang-orang munafik ini mengikuti jalan Rasul tidak? Beriman kepada Rasul tidak? Tidak. Bahkan ingin membuat makar untuk Rasul. Akhirnya Allah hinakan dia. Di dunia diperangi, di akhirat fid-darkil asfali minan nar. Berada di bawah apa? Neraka yang paling bawah. Ini kehinaan. Kemudian dalam surah Al-Jum'ah, orang disuruh meninggalkan perniagaan untuk pergi sholat Jum'ah. Sedangkan pada surah Al-Munafikun diperingatkan agar harta benda dan anak-anak jangan sampai melalaikan seseorang dari mengingat kepada Allah. Jadi ini kaitannya. Surah Al-Jum'ah, seseorang dilarang berjual beli agar pergi kepada sholat Jumat. Tapi di surah Al-Munafikun diingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, secara umum. Bukan hanya sholat, tapi begitu juga zikir-zikir yang lain. Jangan karena subuh-subuh mau menjual, lupa zikir pagi. Jangan karena subuh-subuh menjual, tidak di merojam ya palang. Ini hati-hati kalian ya. Ya termasuk ini kita. Karena banyaknya kegiatan-kegiatan tak jarang mati merojam. Ya maka dari itu kita ini tidak terhindar dari ancaman-ancaman dan peringatan ini. Kita masih termasuk orang yang dilalaikan dengan harta. Kita masih termasuk orang yang dilalaikan dengan anak-anak. Ya terkadang kita mau kemenakan pergi berenang, terlambat sholat asar. Ya tadi pergi berenang hampir kita terlambat sholat Jumat.
Ini masih terkadang karena kesenangan dunia. Ya, maka dari itu kalau pergi nanti rekreasi, saya ingatkan, usahakan bawa pakaian sholat. Bawa pakaian sholat, sholat di sana. Ya, kalau nanti di tanggal berapa? 27. Nah, usahakan jangan kalian dilakukan bawa Al-Quran. Bawa, jangan cuma pergi mandi-mandi saja, tidak ada bawa pakaian sholat, sebentar sholat dalam keadaan puasa, jangan. Bawa sholat, bawa baju sholat, bawa sejarah, supaya apa? Kesenangan-kesenangan dunia tidak melalaikan kita dari mengingat Allah. Ya, dari lebih bersifat indah di depan Allah dalam melakukan ketaatan. Dan inti faedah, ya ini tidak usah ditulis agar cepat karena sudah masuk azan. Diperhatikan saja bahwasanya di surah Al-Munafikun memberikan peringatan tentang bahaya orang-orang apa? Munafik dan sifat-sifat kemunafikan. Kemudian pelajaran bahwa bisilahil batin la bi jamali zahir wala husnul mantiq. Bahwasanya pelajaran yang dipetik adalah seseorang suci jiwanya, suci niatnya, suci hatinya, ya, ingin membesarkan agama Allah. Orang tidak dipandang dengan apa? Keindahan lisannya, ya, besarnya amalannya, kontribusinya, itu Allah tidak lihat itu. Yang terpenting adalah apa yang ada mencongkol di dalam hati. Maka dari itu para sahabat itu mengalahkan kita dalam berinfak. Seandainya para sahabat berinfak dengan satu genggam di tangan dan kita berinfak satu gunung emas, maka kita tidak menyamai infak sahabat. Kenapa? Bukan karena banyaknya, bukan karena besarnya infak mereka, tapi apa? Ma waqara fi qalbi. Apa yang mencongkol di dalam hatinya, dia berikan betul-betul ikhlas. Dia berikan betul-betul untuk meninggikan kalimat Allah, agama Allah, menolong Rasulullah. Itu yang mereka inginkan. Jadi walaupun sedikit, tapi karena dia besar di dalamnya, maka dia menjadi besar. Apa kalimat indahnya? Rubba amalin kabirin yusakkirun niyah, wa rubba amalin kabirin, ya, yusakkiru niyah. Berapa banyak amalan yang kecil tapi dia menjadi besar disebabkan apa? Niat. Dan berapa banyak amalan yang besar itu akan menjadi kecil disebabkan niat. Jadi yang terpenting yang Allah lihat apa? Apa yang mencongkol di dalam dada kita. Ya, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat terhadap jasad-jasad kalian, ya, amalan-amalan kalian, apa, paras-paras kalian, tapi Allah melihat, ya, dari niat-niat kalian dan amalan-amalan kalian dalam menolong agama Allah. Kemudian pelajaran juga yang bisa dipetik bahwasanya hendaknya seseorang jangan berpaling dari nasihat. Ya, kalau ada pengajian jangan berpaling. Kalau ada yang menasihati jangan kau kaskamatong kostaska. Jangan. Kenapa? Karena orang munafik kalau dinasihati disuruh beristighfar, mereka menyombongkan diri. Jangan. Ya, jangan kalau dia pun siapa yang cerita la tanzur man qala wa la tanzur unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah siapa apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Jangan sombong. Al-iradu 'anil nus'i wat takabbur min sifatil munafiqin. Kata Syekh, seseorang berpaling dari nasihat dan berlaku sombong padanya, itu di antara sifat kemunafikan. Min wasailil a'da'id din al-hisaru al-iktisadi lil muslimin. Dan di antara jalan-jalan dari musuh-musuh agama Allah, mereka apa? Membuat makar-makar dalam perdagangan. Membuat apa? Melarang berinfak dan sebagainya. Kemudian kata penulis, khatrul amwali wal auladi idza syughilat an dzikrillah. Bahayanya harta dan anak-anak yang melalaikan seseorang dari mengingat Allah. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat dan bisa mengingatkan kita akan bahayanya dari sifat kemunafikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.